sudah bisa didengar? Sudah, Mas. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang alkimia market. Adalah materi yang paling penting menurut saya. Karena apa? Karena kalau kita tidak memahami keilmuan ini, maka kita akan senantiasa berada di golongan yang 90% loss di market. Mengapa bisa demikian? Kita akan ulas satu-satu. Pertama, untuk yang baru mengenal materi ini kebetulan dibagikan di Elite Supi, terdiri dari ada 7 modul. Di Elite Supi ini ada 7 modul. Jadi modul yang pertama itu membahas tentang pengenalan apa itu alkimia market. Terus modul yang kedua itu membahas tentang manipulasi dari masa ke masa. Masa ke masa ini ceritanya dari mulai Nabi Adam ya, ditipu daya oleh iblis, cerita tentang buah uldi. Ini terus menerus manipulasi ini hingga ke zaman sekarang masih terus saja manipulasi ini terjadi, dan kita akan fokus ke manipulasi market dari alkimia. Itu membahas tentang bid dan offer. Tapi bid dan offernya ini bukan yang normal gitu yang ngajarin bid dan offer seperti biasa, melainkan yang ada manipulasinya. Kemudian modul keempat ini fase-fase kenaikan dan penurunan ya, kenaikan dan penurunan harga, termasuk di sini psikologisnya. Nah, kemudian modul kelima membahas tentang struktur atau statistik dari akumulasi distribusi. Jadi dari distribusi akumulasi harian itu dibuatkan data statistiknya, akhirnya ditariklah jadi berbentuk sebuah grafik. Kemudian modul 6 ini membahas tentang berpikir dan bertindak sebagaimana bandar. Modul 7 ini tentang jebakan Batman di bursa. Dan terakhir yang kemarin baru dibagikan ke peserta Elite Supi, yaitu modul yang paling penting. Anda paham modul ini bisa selamat di pasar modal, The Art of War in Financial Market. Nah, karena hari ini kita bergabung antara Elite Supi dengan peserta tematik kupas tuntas mama saham, maka kelebihan dari Elite dapat semua modul. Yang Elite ini dapat semua modul. Adapun yang pelatihan kupas tuntas mama saham tidak dapat 7 modul ini, nggak dapat karena modul ini buat Elite Supi. Tapi jangan khawatir, hari ini saya mau mencoba mereview 7 modul ini sebenarnya intinya apa. Ini Mas Jayadi di-record ini? Di-record, Mas. Oke, nanti saya tinggal minta videonya aja ya. Oke, siap. Oke, nah saya akan coba langsung review saja. Pertama, Anda harus paham dulu apa itu alkimia. Alkimia ini bisa dikatakan juga alkemis. Jadi poin utamanya adalah penggabungan antara ilmu kimia dengan spiritual, atau gabungan antara ilmuwan dengan penyihir. Penyihir itu tidak identik dengan nenek-nenek yang istilahnya pakai sapu terbang, tidak seperti itu. Penyihir ini lebih keren lah istilahnya, sebagai ahli tipu daya. Karena sihir ini identik, jadi kita lupakan dulu ya definisi atau bayangan Anda penyihir ini seorang nenek-nenek
pakai sapu terbang atau ahli sulap atau apa, bim salah bim abrakadabra itu lupakan dulu. Jadi penyihir ini boleh jadi orangnya berkemeja, berdasi, atau berada di belakang layar, ahli strategi, ahli tipu daya, shadow man. Dan ini jagonya tipu-tipunya ada iblis. Nah, perwujudan daripada iblis dalam bentuk fisikal nanti diwakili dengan satu tokoh namanya Dajjal. Jadi Dajjal ini kalau diartikan dalam bahasa terjemahan bebas adalah penipu ulung. Nah, ilmu tipu-tipu inilah masuk ke kategori sihir, karena sihir ini identik dengan sahur. Sahur ini waktu diantara siang dan malam. Malam tidak, siang tidak, pagi tidak, remang-remang, sahur tidak jelas. Nah, berarti yang akan kita pelajari bahwa seorang alkemis ini adalah seorang ahli tipu daya, dan kemampuan tipu dayanya itu bisa membuat, pertama, ada hal yang sifatnya nyata, ada yang hal sifatnya fiktif. Kalau di pasar modal nanti ada yang namanya nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini nilai fundamental yang tidak mungkin berubah. Ini nilai yang diakui universal. Contohnya apa? Logam mulia. Siapapun mengakui bahwa logam mulia ini berharga. Nah, yang kedua adalah nilai konsensus. Nah, nilai konsensus ini tidak ada harganya. Ini akan berharga ketika ada kesepakatan yang dipatuhi. Contoh, emas adalah nilai intrinsik. Adapun uang kertas ini adalah nilai konsensus. Skema Ponzi 5 emas, Beda Union. Nah, sekarang yang lagi masih berjalan tuh Ahmad di Mado apa tuh yang Bitcoin mining itu. Nah, ini skema Ponzi ini termasuk konsensus. Selama si pencipta skema Ponzi ini masih mematuhi kesepakatan ini, maka nilai konsensus ini menjadi berharga. Ini ada artinya, ini menghasilkan. Tetapi saat nilai konsensus atau kesepakatan ini tidak dipatuhi, ini jong. Nah, jadi selalu ada dua nilai, ada nilai intrinsik, ada nilai konsensus, ada nilai real, ada nilai fiktif. Ini selalu berdampingan. Demikian pula di pasar modal, ada pasar real, ada pasar artifisial. Nah, pasar artifisial ini hanya digerakkan oleh beberapa kelompok orang saja. Beberapa kelompok orang. Adapun pasar real ini adalah pasar yang sifatnya murni. Murni ada supply and demand. Penggeraknya adalah pelaku pasar murni. Saat market digerakkan oleh pelaku pasar murni, maka disitulah technical analysis Anda bekerja. Disitulah fundamental analysis Anda bekerja. Artifisial, lupakan semua keilmuan ini, lupakan, karena ketika yang menggerakkan pasar artifisial, yang ada hanyalah konsensus, tidak ada nilai intrinsik. Apa nilai intrinsik di pasar modal? Dividen, capital gain. Nilai intrinsik itu lebih mudahnya daging, susu untuk sapi, telur, daging untuk ayam. Kita sudah mengenal ini, maka kita akan lebih teliti lagi saat kita akan menentukan
by suatu emiten. Apa yang mereka tawarkan kepada kita ini belum jelas, apalagi saham-saham yang baru IPO. Jelas mereka bisa memberikan hasil, bagi hasil atau bagi untung apa bagi rugi. Nah, ketika kita sudah paham ini, maka ada satu ilmu pasti di pasar modal, bukan teknikal, bukan fundamental, tapi konsensus. Saat konsensus masih ditaati, maka Anda boleh entry. Saat konsensus terlihat sudah tidak ditaati, maka tinggalkan emiten itu. Disinilah kita kunci harus mencari emiten yang GCG.